gitu ya. Ada itu karena saya kerja cepat-cepat, ada yang harusnya pakai distinct tapi saya ke skip yang pakai distinct-distinctnya itu. Yang penting hasilnya keluar aja gitu. Terus ada beberapa soal yang nggak layak untuk dikerjakan, juga saya skip beberapa soal itu. Tunggu sebentar ya. Saya lanjut. Oke, saya balik lagi. Jadi itu 6B, hari ini ada 2 NEO. NEO yang pertama untuk 6B, NEO yang kedua untuk yang 7A. Jadi hari ini kita akan masuk materi 7A. Seperti itu ya. Oke, jadi silakan absen di NEO untuk 2 pertemuan hari ini. Saya buat jamnya berbeda, satu untuk 6B, satu untuk 7A. Oke, kita masuk materi 7A aja langsung. Materi 7A ini tentang aggregation. Oke, seperti biasa tujuannya aggregation nanti cuma lebih ke arah theoretical dulu supaya pahami. Ini konsep baru lagi yang berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi kalau kita mau bahas tentang aggregation ini adalah kalau mau bahas secara konsep ya, maksudnya dari sisi konsep gitu ya. Ini sederhana seperti pengelompokan data, titik gitu ya. Jadi aggregation itu adalah pengelompokan data. Misal gitu ya, di pegawai itu waktu kemarin kita select gitu ya, biasa query biasa yang select segala macam, maka saya cuma bilang tolong dong keluarin di employee yang female-nya 3 atau female-nya ada berapa gitu ya, terus nanti keluar female-nya ada 3 orang seperti itu. Nah, akan stop sampai di sana kayak gitu. Jadi where-nya itu ketika sex-nya tuh sama dengan female gitu, atau sex-nya sama dengan F misal seperti itu. Nanti akan keluar, lalu kita akan lihat jumlahnya 3 seperti itu. Nah, kalau kita ngomong di aggregation, sebenarnya dengan konsep aggregation yang pengelompokan, dari sana saya bisa tambahkan, kalau begitu di cewek yang 3 ini kira-kira mana yang gajinya paling tinggi? Kalau begitu di antara cewek yang 3 ini mana gajinya paling rendah? Atau di antara cewek yang 3 orang ini mana yang paling tua dan seterusnya. Nah, itu kita bisa menggunakan konsepnya aggregation. Nah, ya jadi kurang lebih aggregation itu pengelompokan. Ini pengelompokan untuk yang paling tua. Ini pengelompokan untuk yang paling muda gitu ya. Pengelompokan berdasarkan apa? Nah, itu akan kita lihat di aggregate function-nya. Seperti itu. Jadi record atau row yang keluar itu dikelompokkan gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, ada 5 function ini yang hampir semua sih rata-rata DBMS gitu ya, hampir semua DBMS termasuk MySQL yang kita pakai yang gratisan ini, itu rata-rata punya 5 jenis ini. Biasanya saya bandingkan MySQL dan SQL Server gitu ya. SQL Server yang berbayar, kalau yang gratisan yang kita coba untuk belajar ini kita pakai MySQL. Jadi aggregate function-nya ada 5 jenis rata-rata, hampir di semua DBMS. Nah, kalau yang sum, yang pertama aggregate function sum sama average AVG ini harus dalam bentuk angka seperti itu. Jadi kolom yang akan saya aggregate functionkan atau kolom yang saya mau hitungkan sumnya atau kolom yang saya mau hitungkan average-nya itu pastikan itu adalah angka seperti itu. Nah, sedangkan min sama max untuk 2 ini bisa kebanyakan sih angka pada umumnya karena mencari nilai terendah, mencari nilai tertinggi. Tapi juga bisa non-angka seperti teks atau misal date gitu ya, dan lain sebagainya itu masih bisa untuk min sama max. Ya, kalau teks itu paling jarang dipakai untuk min sama max, seperti itu. Jadi, sedangkan count, kalau count yang terakhir di sini itu untuk jumlah data. Jadi menghitung, misal kalau saya mengquerykan kira-kira jumlah record yang keluar dari query ini berapa ya, nah, itu kita pakai count. Seperti itu. Nah, ini yang jadi aggregate function itu bekerja pada satu kolom. Jadi kalau misal ya pertama bicara kalau misal saya sum lalu kolom X, berarti saya sedang minta aggregate function kan untuk sumkan dari kolom X tersebut gitu ya. Misal kolom salary gitu, misal seperti itu. Oke.
Nah ini, oh ya, ini sudah ada. Kita coba contoh ya, biasanya yang teman-teman buat atau kerjakan sejauh ini atau yang kita kerjakan, misalnya saya select bintang, lalu from employee gitu ya, employee sudah aktif, ya kayak gitu, lalu coba kita jalankan. Nah, ini akan keluar 9 gitu ya, 9 row, bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya, ini 00 terakhir 9 row. Nah, kalau kita mau count, misalkan gini, tolong dong keluarkan dong berapa jumlah employee saya gitu ya, berapa jumlah employee saya. Biasanya secara programming bisa aja sih, jadi tarik data dari database, lalu setelah itu dia akan pemetaan gitu ya, di count setiap recordnya kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya dari query sendiri menyediakan aggregate function yang bisa kita tahu gitu ya. Nah, ini akan membuat waktu mengerjakan atau mengolah database-nya lebih cepat daripada programming. Secara programming ngambil database baru diolah di bagian programming. Nah, itu sih. Jadi saya bisa misal mau menambahkan, kita pakai function count. Kalau function biasa pakai buka tutup kurung ya, seperti itu. Nah keluar 9 gitu ya, sesuai dengan yang tadi gitu ya, waktu di list employee ada 9, maka di account akan keluar 9. Nah ini salah satu contoh aggregate function. Count itu adalah menghitung jumlah record pada kalau bintang berarti seluruh data gitu ya dari employee, seperti itu. Bisa juga kalau misalnya saya count pada kolom tertentu, jadi bintangnya ini diganti dengan kolom tertentu, itu juga bisa seperti itu. Jadi bisa pada kolom tertentu dan juga kalau bintang berarti keseluruhan data, seperti itu. Nah ini kalau misal kita mau melakukan ini ya, aggregate function. Coba kita tambahkan filter ya tadi ya. Sex sama dengan female ya. Oke. Female-nya apa? Oh, oke. F. Nah, berarti ada 4 gitu ya. Coba sih, benar nggak sih? Select bintang from employee sex. Oke. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Yang F gitu ya. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, jadi udah benar. Jadi itu salah satu contoh gitu ya, kalau saya mau menampilkan menggunakan aggregate JSON, salah satunya count. Kan ada 5 tadi ya, ada sum, ada average, ada min, ada max, lalu ada count. Gitu ya. Ini coba kalau misalnya kita pakai min ya. Coba tebak kira-kira kalau saya buat seperti ini, semoga digitnya benar ya, nggak tahu. Kalau salah kita cek. Semoga titik koma. Nah, akan keluar hasil seperti ini, tahun 71, bulan 6, tanggal 20, jadi 20 Juni 71. Kira-kira kalau saya buat seperti ini sebenarnya mau mengeluarkan apa sih? Atau tujuannya untuk menampilkan apa sih? Query ini dari aggregation ini. Atau fungsinya query inilah, untuk saya ini sebenarnya lagi pengen nyari apa sih pakai select min date from employee. Sebenarnya saya mau pakai, saya mau nyari tahu apa sih, kayak gitu.
Mungkin bisa nyari usia, Bu. Usia, oke. Ada lagi Nilai yang mau terkecil, Bu. menambahkan? Kenapa? Nilai terkecil. Nilai terkecil, oke. Ada lagi? Tanggal lahir karyawan yang paling tua. Yep, betul. Jadi ini tadi siapa yang menjawab? Kenny, oke, betul Kenny. Jadi ini mau mengeluarkan tanggal lahir dari karyawan yang tertua, seperti itu. Nah, ini bisa kelihatan. Terus kalau misal saya mau cari tahu kayak gitu ya, tanggal lahir karyawan tertua, lalu siapa yang tertua gitu ya? Misal namanya adalah Jenny gitu ya, atau Adam misal gitu ya. Siapa yang tertua kayak gitu? Nah, belum bisa di sini. Nanti kalau sudah belajar subquery, kita akan bisa menampilkan gitu ya. Dari tanggal lahir gitu ya, lalu siapa yang tertua, siapa yang memiliki tanggal lahir ini. Nah, belum bisa sekarang. Nanti subquery, entah subquery itu kapan? Mungkin di 8 barangkali. Harusnya setelah ini, seperti itu. Kalau misal saya mau cari karyawan perempuan yang tertua, tanggal lahir dari karyawan perempuan yang tertua, apa yang perlu saya tambahkan? Kalau misal saya mau cari karyawan perempuan tanggal lahir, gitu ya, keluarkan tanggal lahir dari karyawan perempuan yang paling tua. Mungkin tambah where 6 sama dengan F. Oke, ini siapa? Karena Kevin. Oke, tadi Kenny nih, sekarang Kevin ya. Ya, gitu ya. Nah, inilah, oh kebetulan tanggal lahirnya sama. Oh, berarti ini pemiliknya perempuan. Kalau gitu saya ganti mil ya. Nah, mil tahun 85. Kalau perempuan tadi tahun 71. Nah, ini contoh seperti itu. Oke, nah, saya akan bahas ini. Nah, ini contoh example ya dari sum, misal sum salary from employee. Nah, ini tujuannya apa? Dengan query seperti ini, tujuannya adalah mengeluarkan total salary dari seluruh employee, gitu ya, total salary dari seluruh employee. Nah, teman-teman boleh nyoba ini ya. Nah, ada kalau misal salary as total salary misal ya, lalu from employee. Nah, 326.000 ya. Salary from ya, ini kalau dihitung saya yakin sekitar itulah ya. Malas ngitung salah satu, kita angkanya agak ruwet untuk dihitung. Kurang lebih sih seperti itu, 326 lah, seperti itu. Oke, itu contoh yang sum. Berarti kalau saya buat seperti ini, sum salary, berarti dia akan menghitung total atau sum dari kolom salary. Ya, kita lihat apakah employee punya kolom salary, harusnya punya ya. Nah, ini ada kolom salary. Jadi dia akan menghitung total dari kolom salary, seperti itu. Begitu juga dengan average. Kalau saya coba ganti aja average salary. Nah, average-nya sekian, kayak gitu ya, 36.222,2222, kayak gitu. Kalau mau belakang komanya hilang, coba di round-kan, pakai round, harusnya bisa. Coba pakai round, terus nanti koma 0, berarti di belakangnya bisa hilang, seperti itu. Coba-coba dulu. Nah, ini contoh kalau kita mau pakai sum. Nah, jadi dia akan mengeluarkan dari total salary. Nah, kalau misal tadi count dalam kurung bintang ya, berarti ambil semua kolom itu tadi ya. Kalau misal count dalam kurung nama kolom, berarti dia hanya meng-count kolom tertentu yang ditulis di situ. Nah, coba kalau misal ini ya, saya select bintang.
Nah, ini ada 9 row ya. 9 row. Kalau saya minta select count dari misal ini aja coba. Ini dari angka ini. Sorry. Nah, dia akan keluar gitu ya. Berapa sih yang VNAME dari account dari VNAME. Coba tadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dia ada 10, tapi sebenarnya keluarnya kan 10 di sini ya, karena sisanya 0, atau nanti kalau kalian tambahkan, ini coba tambahkan gitu ya. Kalau saya tulis VNAME kayak gini, berarti dia akan count VNAME yang ada isinya. Kayak gitu. Jadi kalau VNAME yang nggak ada isinya, nggak akan di-count sama dia. Nah, kalau bintang tadi, ya nggak peduli. Mau VNAME ada isi, nggak ada isi, pokoknya kalau yang lain ada isi dan masuk, ya sudah, akan tetap ke-count. Kebetulan sore ini 00 semua. Intinya coba dibuat seperti itu. Jadi, setahu saya kalau saya masukkan count seperti ini, VNAME, berarti dia hanya menghitung VNAME yang ada isinya. Kayak gitu. Kalau VNAME-nya nggak ada isi, dia nggak akan dia nggak akan menghitung. Itu salah satu contoh gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Coba super SSN ya, ini ada 0 di sini ya. Nah, ada 7 super SSN-nya di sini. Berarti ada sekitar 3 yang tidak memiliki super SSN. Nah, seperti itu. Kayak gitu. Nah, ini beda sama yang tadi, hasilnya 9, terus ini jadinya 7. Nah, ini berarti dia hanya menghitung yang kalau super SSN-nya 0, nggak akan dihitung sama dia. Pokoknya yang ada isinya. Kayak gitu. Coba teman-teman, count ini bisa saya kasih distinct nggak ya? Kayak super SSN kok ada yang berulang kan ya? Ada yang berulang-berulang kan? Nah, ini berulang, ini berulang. Kira-kira kalau di select count ini super SSN ini bisa saya tambahkan distinct nggak? Dicoba dulu deh. Coba kalau tambahkan distinct, saya mau supaya hasilnya nih nggak berulang gitu ya. Kira-kira bisa nggak ya? Dicoba dulu gimana caranya ya. Di otak-atik dulu. Ini kan 7 gitu ya. Ini tapi ada yang berulang. Bisa nggak? Saya juga nggak tahu apakah bisa nggak ya menghitung distinct gitu ya. Count-nya menghitung distinct. Coba dulu. Kalau sudah ada yang berhasil atau tidak berhasil, silakan komentar. Ini Bu, distingnya itu ditambah di dalamnya count. Distingnya ditambah di dalamnya count. Berarti count lalu distinct super SSN. Ini siapa? Roni. Roni. Thank you Roni. Saya catat dulu. Biasa kalau saya nanya-nanya gini kena nyatet. Oke. Kita lihat. Yep, keluarnya 3 gitu ya, benar ya. Nah, apa yang terjadi kalau distinct saya di luar? Kira-kira keluar hasilnya kayak apa? Keluarnya 7, Bu. Kenapa 7? Kenapa bisa 7? Karena saya distinct dulu, baru saya count ya. Kalau yang tadi bedanya saya count dari setelah mendistingkan super SSN.
gitu kan ya. Makanya dia tetap akan keluar 7 karena saya distinct dulu baru saya count gitu kan. Seperti itu, count super SSN-nya. Tapi kalau tadi saya distinct super SSN-nya baru saya count. Ya, bedanya. Oke, good. Nah, berikutnya ini ya nanti bisa coba-coba ya min max gitu ya, sama konsepnya ya. Karena ini function berarti ingat aja pakai buka tutup kurung gitu ya, ingat aja pakai buka tutup kurung seperti itu. Jadi di dalamnya baru diisikan parameternya. Apa parameternya itu adalah kolomnya. Kalau parameternya itu bintang berarti all kolom kayak gitu. Nah, count sudah. Group by, oke. Gitu ya, group by ini sebenarnya ini temannya aggregate gitu ya. Jadi group by ini misal gini, kalau saya butuh pengelompokan data, oh berarti saya butuh aggregate kan, karena saya butuh nih pengelompokan data. Nah, ketika saya mengelompokkan data, maka group by ini yang tugasnya mengelompokkan berdasarkan kolom yang lain. Kayak gitu. Jadi ada kolom yang lain terus nanti saya kelompokkan group by, atau singkatnya ini filternya gitu ya, bukan filter sih, filter itu having ya. Jadi intinya mengelompokkan berdasarkan kelompok yang lain, kayak gitu ya, itu ya seperti itu. Nah, jadi kalau misal gini, lalu kita contoh aja langsung deh. Contoh, misal saya select DNO, tadi ada DNO ya, kalau nggak salah. Nah, DNO, lalu salary employee ya. Nah, ini dilihat ya, oh berarti DNO 5 itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 data atau 4 record. DNO 1 itu ada 1. Lalu DNO 4 ada 1, 2, 3, 4, ada 4 record. Nah, kayak gini saya mau group by kan by DNO biar tahu departemen nomor 5 itu total salary-nya berapa. Misal saya mau count, aggregate-nya saya pakai count salary, sum salary. DNO nomor 4 itu total salary-nya berapa. Nah, saya pengen tahu kan, kayak gitu. Oh, berarti departemen 5 itu paling banyak menyerap salary dari perusahaan kita. Nah, misal seperti itu konsepnya. Jadi mau nunjukin ya, berarti saya itu di sini akan pakai group by dari DNO. Seperti itu. Jadi misal select DNO, lalu saya sum, kebiasaan, salary, seperti itu, from employee, group by, DNO. Nah, seperti ini. Jadi, nah seperti ini. Jadi saya mau select, keluarkan DNO dan keluarkan keluarkan total gaji dari employee digroup by-kan by DNO. Kayak gitu. Coba. Nah, keluarkan kalau DNO 1 total gajinya sekian. DNO departemen nomor 4 itu total gajinya sekian, departemen nomor 5 total gajinya sekian. Sampai di sini paham dulu soal group by. Oke, jadi itu yang saya maksudnya yang berhubungan dengan group by ya. Jadi kalau misal kita lihat seperti ini, maka saya akan melihat DNO ini kan kolom. DNO itu kolom, salary itu juga kolom. Tapi yang kolom mana yang ada aggregate function-nya? Salary. Karena sum ini aggregate function. Maka biasanya yang digroup by-kan itu adalah yang non-aggregate function. Kolom yang non-aggregate function. Oh, dalam hal ini adalah DNO. Yang di aggregate function itu biasanya tidak digroup by-kan. Kayak gitu. Justru ini yang dimunculkan. Berarti lihat aja. Kalau seperti ini konsepnya, oh berarti yang di group by itu DNO-nya, bukan sum-nya, gitu ya, bukan sum dari salary. Karena biasanya di group by, note, saya kasih note ya, jadi di dalam query, kalau pakai aggregate function seperti ini, gitu ya, pastikan
satu, semua yang non aggregate function column, dalam hal ini ada satu nih DNO, itu masuk di group by, seperti itu. Kayak gitu. Kalau misal saya nggak pakai group by ya tadi ya, kira-kira gimana hasilnya kalau saya nggak pakai group by? Dari ini, DNO some salary from employee. Kira-kira hasilnya bagaimana ya kalau saya nggak pakai group by? Nah, loh Bu, keluarnya kok 5, terus total salary-nya benar, ini total salary yang tadi kita awal ya, ini total salary seluruh employee 9 orang tadi, itu sekitar 326.000. Tapi kok DNO-nya keluarnya 5, ada yang tahu kenapa? Ini saya nggak pakai group by ya, hasilnya salah, tidak sesuai dengan permintaan kita gitu ya, atau harapan kita. Kalau seperti ini kita nggak pakai group by, maka DNO yang keluar di sini adalah DNO yang data pertama. Kalau kita lihat coba ya, data pertama. Nah, data pertamanya si John DNO-nya 5. Jadi data pertama itu yang akan keluar di sini. Kalau saya nggak pakai group by, seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya gini, boleh nggak kalau saya nggak punya aggregate function, terus saya pakai group by? Boleh nggak? Jadi enggak ini. Saya nggak ada aggregate function nih. Group by-nya boleh nggak? Group by ini kalau dari penjelasan PowerPoint ya tadi ya. Ini is used to group record when there is our aggregate function. Oh, berarti dari penjelasan PowerPoint-nya kalau ada aggregate function berarti baru ada group by. Nah, kalau yang ini kira-kira bisa enggak ini? Teman, saya jangan ditinggal sendirian. Aku nyoba bisa jalan tapi Bu, cuma ditampilin 3 data sih. Hasilnya salah gitu ya? Iya. Hasilnya salah. Jalan, ini Hans ya? Iya. Oke. Nah, jalan kayak gitu, cuma hasilnya tidak sama seperti yang tadi. Gini, kalau di SQL Server yang berbayar tuh ya, ini nggak jalan loh. Ini akan memunculkan error, kayak gitu. Karena di SQL Server sudah ada pengecekan. Kamu nggak bisa jalanin group by kalau kamu nggak ada di sini itu, nggak ada aggregate function-nya. Nah, MySQL tetap jalan, sudah, namanya juga gratis. Kamu mau harap apa, kayak gitu. Di MySQL berarti kita sendiri yang harus memikirkan, oh, berarti group by saya itu akan mengeluarkan hasil yang tidak sesuai kalau saya tidak memberikan aggregate function, karena memang group by itu pasangannya dengan aggregate function, di mana ada aggregate function satu atau lebih baru saya bisa group by. Dan ingat catatan berikutnya di group by adalah yang non aggregate function column itulah yang masuk di group by. Oke. Oke, coba lagi. Ini saya hapus semua. Coba select sex, lalu some salary, gitu ya, lalu coba count. Nggak tahu ya benar bisa atau enggak ya, from employee pasti. Lalu
saya group by sex. Nah, kira-kira kalau kayak gini hasil yang keluar itu apa? Itu Bu, mungkin itu kayak nampilin yang cowok yang laki yang perempuan itu jumlah salary-nya berapa, terus jumlah orang dari yang cowok yang laki yang cewek itu berapa gitu mungkin. Oke. Coba hasilnya, coba kalian bahasakan dengan yang lebih enak didengar, gitu ya. Thanks Hans. Nah, seperti ini. Apa yang keluar ini berarti? Query ini mau menampilkan total Jumlah salary gaji dari female dan berapa? itu ada jumlah female yang ada di employee. Ya, betul. Jadi, kalau saya bahasakan, ini mau menampilkan ini ya, total gaji berdasarkan seks atau berdasarkan gender, dan menampilkan total pegawai berdasarkan gender, gitu ya. Gitu ya. Jadi menampilkan total gaji dan total pegawai berdasarkan gender. Nah, kayak gitu, menampilkan total gaji dan total pegawai gitu ya, berdasarkan gender atau berdasarkan seks. Nah, dilihat bahwa di sini sum itu aggregate function, count aggregate function di sini, lalu yang seks sini non aggregate function, maka saya akan buatkan group-nya adalah by sex seperti itu atau by gender di sini. Oke. Kalau mau cek beneran nggak sih female ini ada 4 orang gitu ya? Ya. Select bintang from employee ya, sex sama dengan F. Nah, 1, 2, 3, 4 sudah betul. Kalau yang female yang F ini ada 4 orang sama seperti tadi jumlahnya. Ya kalau mau hitung salary-nya ya sudah sesuaikan seperti itu. Nah, misal satu lagi supaya bisa tahu ini kira-kira kesimpulan dari ini di group by itu bisa ngapain gitu ya. Saya ada select sex, ada sum dari, harusnya saya nggak hapus ya, salary, ada count bintang, misal tadi, lalu saya menambahkan min di date gitu ya, saya mau menambahkan max di date. Nah, from employee pasti saya group by sex. Nah, kita coba. Nah, jadi data ini mau menampilkan gini. Yang female, pegawai female, totalnya ada 4 orang. Total salary female itu sekian, kayak gitu. Lalu yang paling tua itu lahirnya yang paling tua di female itu lahirnya di tahun 71. Dan yang paling muda di female itu lahirnya tahun 85. Sedangkan yang male, kayak gitu, yang paling tua di male itu tahun 85. Yang paling muda di male itu tahun 95. Nah, ada yang bisa bantu saya, kesimpulan apa dari group by ketika saya buat seperti ini? Mungkin kalau grup by itu bakal Bu, ngelompokin yang di aggregation semua ini. Yep. Jadi, kalau selama kita pikir, saya coba jelaskan dari Hans ya. Jadi, selama kalau kita ngomong bahwa asal pengelompokannya sama, semua by gender atau by sex,
mau berapa banyak pun aggregate functionnya tidak masalah, itu sudah bisa seperti itu, kayak gitu. Jadi saya cuma pengelompokannya sama, semua pengelompokannya group by-nya by sex gitu ya. Mau berapa banyak pun aggregate functionnya di sini mau saya tambahkan lagi yang lain-lain itu sudah bisa dijalankan seperti itu. Pertanyaan berikutnya, bisa enggak ya group by ini pakai 2 kolom? Misal saya mau seks lalu ada lagi DNO gitu, atau apa yang lain, bisa enggak di dalam tabel employee ini yang bagian group by-nya ini 2 kolom? Kira-kira bisa enggak? Ini tidak saya hapus, saya tambahkan DNO di sini. Nah, lalu di sini saya mau globalkan by DNO dan by sex. Nah, kalaupun ini berhasil, gitu ya, kalau ini berhasil, kira-kira dia akan menampilkan seperti apa sih query-nya nih? Fungsinya untuk nampilin kayak gimana sih bahasa Indonesianya atau menjelaskan dalam bahasa manusia, dia akan menampilkan bagaimana ini? Itu Bu, nampilinnya cuma ya anggapannya nggak kan kita mungkin pinginnya mau nampilin grup by dari DNO-nya sendiri sama seksnya sendiri gitu kan Bu, tapi mungkin kalau dijalani itu nanti nggak sesuai, kayak cuma nampilin apa Nggak sesuai harapan. Iya nggak sesuai harapan. Harapan saya gini, tampilkan total salary gitu ya, karena ini kan nggak sum salary ya, jadi tampilkan total salary setiap gender pada setiap departemen. Nah, kalau saya mau ngomong mintanya gitu, tolong dong tampilin total salary di untuk setiap gender, untuk setiap gender pada setiap departemen. Kira-kira sudah benar nggak? Kita coba aja ya. Thanks, Hans. Nah, jadi dia akan menampilkan bahwa di Departemen 1 itu hanya ada male dengan total salary sekian. Di Departemen 4 itu ada female dengan total salary sekian. Departemen 4 ada male juga total salary sekian. Departemen 5 ada female total salary sekian. Departemen 5 juga ada male total salary sekian. Nah, kesimpulan apa? Ini saya yakin benar. Kalau iseng boleh ngitung salary-nya. Kesimpulan apa yang bisa saya dapatkan dari group by yang ini? Ayo, kesimpulan apa yang bisa saya dapatkan dari query group by ini? Bisa mengelompokkan data yang diminta berdasarkan 1 atau 2 hal gitu Bu. Oke. Oh, berarti maaf, 1 atau lebih hal.
Oke, berarti satu. Tadi sebelum contoh ini, aggregate function saya bisa lebih dari satu, bukan hanya sum salary, saya bisa yang lain-lain, gitu ya, lebih dari satu, kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, oh ternyata sekarang non-aggregate kolom saya juga bisa lebih dari satu ternyata. Ya gitu, ini ada DNO, ada seks. Berikutnya, ada lagi. Berikutnya kalau misal ini permintaan ya atau soal gitu ya yang diberikan, kalau ada kata setiap, gitu ya, setiap gender, setiap departemen, ini pasti yang menjadi group by-nya. Atau ini yang pasti menjadi non-aggregate function-nya. Nah, total, tampilkan total salary atau tampilkan jumlah gitu ya pada employee atau tampilkan average salary. Nah, ini pasti akan menjadi aggregate function-nya. Oke, gitu. Oke ya, itu beberapa kayak tips lah atau kesimpulan dari group by. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalau nggak ada, ya enak nih cepet gitu ya. Bisa ngerti semua. Nah kalau, oh ini sudah ada penjelasannya sih, berharap nggak ada penjelasan, tapi sudah ada penjelasan. Nah having, berikutnya yang tadi saya sempat sebut di awal, karena mungkin bahwa ini ada having. Nah having ini sebenarnya adalah salah satu perintah di query gitu ya. Hari ini baru kita pelajari. Kalau kita tahu, kalau kita melakukan query, yang pertama saya punya select gitu ya. Jadi select ini adalah menampilkan kolom apa saja. Lalu saya ada from dari tabel mana gitu ya. Setelah itu saya bisa where gitu ya. Saya filter di sini. Nah, where-nya filternya dari mana seperti itu. Nah, saya akan group by di sini. Kalau misal ada group by. Nah, setelah group by, ini urutannya ada having. Jadi biasanya kalau query itu boleh dari select, from, where, group by, sama having. Lalu apa itu having sebenarnya? Jadi having ini logikanya atau ya sama where untuk melakukan filter, tetapi dia adanya di group by. Berarti having ini nurut sama group by kayak gitu. Jadi ada group by dulu, baru bisa ada having. Nah, fungsinya sama kayak where. Pokoknya melakukan filter. Apa yang mau filterkan? Misalnya where sex sama dengan F. Nah, sama. Setelah saya group by kan, saya mau havingnya apa? Saya cuma mau menampilkan seksnya sama dengan F gitu ya, seperti itu. Atau gendernya sama dengan F, misal seperti itu. Ini contoh. Jadi sebenarnya where sama having sama. Loh Bu, kalau begitu boleh nggak havingnya saya hapus? Where-nya aja saya taruh di bawah group by. Kan sama-sama filter, kayak gitu kan. Fungsinya kan sama-sama filter. Nah, ini kalau di dalam konsep, ini tidak bisa dilakukan. Karena where itu di atasnya group by. Urutannya itu seperti ini. Nah, ini sudah kayak fix gitu ya. Seperti itu. Jadi, kalau habis group by, saya mau filter lagi, boleh? Boleh. Tapi pakai having. Jangan pakai where. Seperti itu. Jadi ini sudah aturannya query gitu ya, bisa select, from, mau from terus ada inner join, bla bla bla, whatever, terus ada where, kalau memang ada where, habis ada where, kalau mau ada group by, terus ada having, seperti itu, kayak gitu. Oke. Oke, sampel ya. Nah, misal contoh ya, tadi ada, saya tulis, ada select, ada from, ada where, ada group by, lalu ada having, habis having, mau order by. Nah, misal urutannya ya, kalau secara query gitu ya. Misal saya mau select DNO, lalu saya sum salary, pasti from employee ya, as total gaji, misal ya, lalu from employee, nah from employee, lalu where sex-nya sama dengan F misal, seperti itu, lalu saya group by kan dengan DNO,
Nah, lalu saya filterkan lagi. Saya habis di group by kan, jadi sudah where sex sama dengan female, saya hitung, filterkan lagi. Misal di mana sum salary-nya dia lebih besar dari 50.000 misal. 1, 2, 3. Ya nggak ya? Lalu ya ini mau order by gitu ya, order by dari sum salary di descending. Mau ascending juga nggak apa-apa. Nah ini urutannya ya, select from where, group by, having, lalu order by, whatever. Setelah si order by boleh dibawa where juga gitu. So order by di bagian bawah kalau ada group by sama having. Paling bawah kan di order paling bawah gitu ya. Kalau nggak ada group by sama having ya di bawahnya order. Intinya seperti itu. Kira-kira ini akan keluar seperti apa ya kalau saya minta ya? Permintaannya saya adalah tampilkan Tampilkan total gaji. Tampilkan total gaji, ya. Employee ini apa sih? Yang employee perempuan. Tampilkan Dari total gaji dari gender female, saya pakai F gini aja ya. Iya. Oke, lalu Tiap departemen, dari tiap departemen. oke, pakai dari tiap departemen. Lalu Yang lebih besar dari 50.000. di mana gajinya lebih besar dari 50.000. Total gajinya ya? Atau Oh iya, sorry, betul. Di mana total gaji lebih besar dari 50.000 dari yang terbesar ke terkecil. dan diurutkan dari terbesar ke terkecil. Nah, mari kita lihat. Jadi, kalau saya mau baca dari atas ya, ini tadi siapa namanya? Rian ya? Iya, Bu. Oke. Beberapa suara karena sering ngomong saya bisa hafal gitu ya. Oke, kalau kita baca dari atas berarti saya mau tampilkan departemen number, gitu ya, select ya, tampilkan departemen number, tampilkan total gaji sebagai total gaji, atau tampilkan kolom total gaji ini sebagai total gaji dari employee, gitu ya, kalau baca dari atas, gitu ya, di mana hanya female saja atau perempuan saja, gender F saja. Setelah itu di group by-kan berdasarkan departemen number, ya, seperti itu. Nah, dengan filter sum total salary atau total gajinya lebih besar daripada 50.000, lalu diurutkan berdasarkan total salary. Jadi atau diurutkan ini ya, berarti saya kurang di sini, diurutkan total gaji dari terbesar ke terkecil. Nah, seperti ini. Oh, ini berarti DENO 4 ya. Cuma DENO 4. Coba kalau mil ya. Kebetulan jumlahnya cuma 1. Nah, kalau mil dia ada 2 di sini biar kelihatan. Kita coba ini jangan 1. Kalau mil berarti yang di atas 50.000 ada departemen 1 sama departemen 5. Di mana di situ berarti total gaji laki-laki di departemen itu lebih besar daripada 50.000. Oke, good. Bisa enggak ini saya gabung pakai join? Mau inner join lah, atau ya pakai inner join lah kira-kira. Terus ada group by-nya. Ini paling sering group by ya. Saya agak lama di group by. Ini paling sering group by juga. Bisa enggak saya gabungkan dengan join ketika di group by? Nah, misal ya, sekarang gitu ya. Misal select department name, di name gitu ya.
Lalu saya sumkan dari salary, employee salary, sorry karena inner join dari 2. Employee salary from employee A, inner join department D on D.T number sama dengan D.O ya. Itu lalu goodbye di nah, kita lihat hasilnya. It's Oke. Nah, kira-kira ini mau mengeluarkan seperti apa ya? Tampilkan. Saya sudah lihat, kasih tunjuk query sama kasih tunjuk. Tampilkan total gaji. Tampilkan total gaji. Ayo teman-teman tampilkan. Dari employee yang Tampilkan total gaji dan departemen name. yang apa ya? Tampilkan total gaji dan departemen name. Departemen, nama departemen. Tampilkan total gaji dan nama departemen. Ini kan karena inner join ya, 2 tabel kan, antara employee dengan departemen kan, sudah. Tampilkan total gaji karyawan ya wes. Nah, total gaji karyawan dan nama departemen dikelompokkan berdasarkan nama departemen, gitu ya. Jadi boleh Bu seperti ini group by kan? Oh boleh, gitu ya. Dengan inner join itu boleh seperti itu. Jadi konsepnya bagaimana ini? Oh berarti saya inner join-kan dulu. Oh berarti saya inner join-kan employee dan departemen, baru saya group by gitu. Nah, sumnya pasti terhitung ya sebagai aggregate function gitu ya. Jadi saya inner join-kan dulu, berarti saya keluarkan dulu nih employee A sama departemen di inner join-kan, baru keluarlah, baru saya group by-kan. Urutannya sih seperti itu. Oke. Ini sih Bu, mau tanya. Ya. Untuk yang inner join, left join, right join itu melihat khususnya left join, right join itu yang dilihat dari from-nya atau select ya Bu ya? Karena di PPT pas itu saya kecelek kayaknya. Oh, dari form-nya, tabelnya. Jadi kalau saya sih ya belajarnya left join aja, saya nggak belajar right join. Kalau right join ya tabelnya tinggal tak tuker. Jadi left join ya berarti lihat ke employee-nya, ya. Berarti department yang nempel di employee ya Bu ya kalau gini? Ya betul, employee-nya yang wajib muncul, gitu ya, seperti itu. Kalau misal di soal kebalik departemen yang ke employee, ya sudah ini tinggal tak balik aja, kayak gitu. Biasanya kayak gitu sih. Oh oke Bu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya biasanya sih database ya untuk join ya inner join itu yang paling sering dipakai kayak gitu. Karena hampir semua ya munculnya inner join. Left join itu dipakainya kalau memang secara logika, oh kemungkinan besar memang ada pegawai yang tidak terdaftar di departemen kayak gitu. Kalau di perusahaanmu ngomong kayak gitu, ada pegawai tidak terdaftar di departemen, berarti kan, tapi saya mau mengeluarkan nama pegawai semua karena pegawai ini pasti dapat gaji kan, seperti itu kan. Saya mau dia juga sumnya disalarikan walaupun dia nggak terdaftar di departemen apapun. Maka yang benar ini adalah left join seperti itu. Nah, tapi kan dalam konsep ini
setiap employee wajib terdaftar di departemen. Sudah ngapain saya left join? Udah inner aja. Nah itu konsepnya gitu. Jadi sebenarnya yang paling sering dipakai itu inner daripada left atau right. Tapi memang left atau right itu kita akan pakai di kasus-kasus tertentu ya, berdasarkan logika aja. Oh iya, kayak gini. Nah saya jarang pakai right. Kalau sudah tahu left ya sudah, right tinggal ngikutin sebenarnya. Kayak gitu sih. Oke. Oke, makasih Bu. Nah, Pas sekarang terus, coba latihan ya. Coba latihannya nebak ya. Kira-kira ini minta tampilkan apa sih? Kayak gitu ya. Misalnya saya ada select, bintang, saya count, bintang ya. Bintang, com project. Kayak gitu. Ini beberapa latihan yang saya buat sendiri ya. Group by bintang. Nah, kira-kira dia akan menampilkan seperti apa ini? Ini projectnya. Project punya dinam. Jadi select dinam, count bintang from project by dinam. Hasilnya apa? Tampilkan. Tampilkan. Ayo. Jumlah project tiap departemen. Jumlah project pada setiap departemen. Good. Nih ya. Jadi menampilkan jumlah project pada setiap departemen. Tahu dari mana setiap di setiap departemen? Oh, kebalik di 6, gitu ya, di mana ini bisa menunjukkan departemen yang mana, gitu ya, karena di numbernya kan departemen number. Seperti itu. Good. Oke, ada pertanyaan dulu untuk yang ini? Oke, kalau gitu saya ubah. Select bintang, count bintang, from project, ya. Project P, saya inner joinkan, saya inner joinkan dengan departemen D, gitu ya, di mana P dot bintang sama dengan D dot number, where L dot, oh sorry, belum selesai, saya mau where-nya location. Di sini berarti saya inner joinkan lagi dengan di log L on D dot D number sama dengan L dot D num, where L dot D location sama dengan custom yang muncul berkali-kali. Oke, sama dengan custom seperti ini, lalu goodbye final. Nah, kira-kira ini akan muncul bagaimana hasilnya?
Tampilkan apa? Count, berarti jumlah, tak bantu. Jumlah apa? Jumlah project. Jumlah apa, Hans? Jumlah project. Oh, bukan Hans ini. Siapakah ini? Kenny. Kenny, oke. Jumlah project, terus Yang dikerjakan oleh departemen. yang dikerjakan, Kan oke, oleh departemen, yang kantornya berlokasi di Houston. yang dimiliki ya. Kalau yang dikerjakan biasanya pakai works on ya. Kayak gitu ya. Kan kita nggak tahu ya. Yang dimiliki kan. Ya. Project yang dimiliki bukan dikerjakan ya. Yang dimiliki oleh departemen yang berlokasi di Houston. Nah, ini good ya. Bukan yang dikerjakan, yang dimiliki. Jadi departemen ini punya project apa aja. Ada. Dan departemen yang di Houston aja. Jadi nanti kalau di Houston itu ada di nomor 1, 5, ya 5 ya, kayak 1 dan 5 gitu ya. Nah itu ada berapa, ada apa aja seperti itu. Oke, good. Kalau ini yang terakhir sebelum kita masuk latihan ya. Tentukan select the theme. Ya, kita pikir ya. Works on here number sampai tarikin lagi ya. Sampai kalian ini kira-kira mau menampilkan apa? Works on Oke. Kira-kira mau menampilkan apa ini? Kita coba agen tentunya harus jelaskan pakai. Buat agen dulu ya. Nanti soalnya saya jadinya count
from employee Coba yang ini. Oh, tadi kan lihat dari sisi departemen ya. Saya pesennya from departemen. Ini coba yang ini. Tampilkan. Kalau tadi dari sisi departemen, kalau ini dari sisi karyawan harusnya. Tampilkan. Teman-teman. Tampilkan jumlah Permisi Bu, untuk seleknya itu nggak dari employee-nya juga tak Bu? Oh iya. Oh enggak. Saya Oh. departemen. Kan ada departemen toh udah. Enggak apa-apa. Benar. Saya pikir employee. Enggak. Departemen. Betul. Oke, berarti tampilkan jumlah departemen yang sedang mengerjakan. Bukan sih. Ini Roni ya? Iya Bu. Oke. Dan berusaha menghafal suara. Tampilkan jumlah. Mungkin kalau dari aku, mungkin tampilkan jumlah karyawan yang bekerja di departemen. Jumlah karyawan. Ini udah benar. Mulai dengan menampilkan jumlah karyawan yang count-nya ke jumlah karyawan yang works on nih loh. Yang Bekerja. yang terlibat ya dalam Iya. suatu project. departemen. Oh. Dalam suatu project kan works on kan terlibat project IRD-nya ya. Dalam suatu project, jadi tampilkan jumlah karyawan terlibat dalam satu project di setiap departemen. Ya kan? Jadi departemen 5 gitu kan. Ada berapa karyawan yang terlibat dalam suatu project, di departemen 4 berapa dan seterusnya. Ya. Jadi saya mau nampilkan, makanya ini saya nampilkan sama departemennya. Seperti itu. Tapi yang di-count adalah jumlah karyawan yang terlibat dalam suatu project. Kok tahu dalam satu project? Karena works on-nya ini connect-nya ke project. Pokoknya dalam satu project ada yang mana ya ini? Karena ketika employee SSN sama dengan BSSN-nya sama, ya udah. Jadi dia terlibat dalam satu project. Seperti itu. Oke, latihan. Sudah cukup dari saya. Oke, silakan dikerjakan atau ada yang sudah mengerjakan. Seperti biasa, silakan taruh di chat atau mau share screen juga boleh, bebas deh. Mau taruh di chat, mau share screen, terserah. Boleh. Silakan. Ini ada 1-2 di slide 19, lalu di slide 20 ada 5 soal. Jadi total ada 7 soal latihan ini. Oke, saya kasih waktu ya.
Kalau sudah selesai kerjakan, taruh aja di chat, nanti kita diskusi. Should be display. Oke, mari kita pelajari penyamaan. Oke, select country, yuk, di count, ya, count country, display customer country and the number of customer per country. The number of customer per country loh. Jumlah number of customer per country. Count country. Bisa ya? Nemu ya? Ini small win ya. Small win. Customer. Itu. Oke. Untuk isi semua. Terus kita from customer. Lalu saya group by country. Lalu saya dimana having count-nya kurang dari 10 customer. Ya, dari 10. Oke, kita ambil semua. Argentina ada 3, Austria ada 2, Brasil ada. Coba Argentina 3 ya. Kita coba. Dengan nggak Argentina ada 3. Select company. Ini misal country yang paling penting from customer where country-nya dengan Argentina. Yap, Argentina ada 3. Oke, dia udah bisa pakai country gitu ya, menghitung country. Oke, nomor 1 selesai. Kalau begitu kita lanjut dari chat. Chat having yang kedua. Oke, sudah ada. How many times the product is sold? The number of times the product is reported in orders. Okay. And the product has been sold less than or equal to 12 should be displayed. Ya. Thank you Kenny. Ini dari Hans, ini dari Kenny. Oke. Select the product name. Saya count dari product ID. Oke. Sebenarnya count bintang atau apa juga nggak apa-apa sih, tapi kalau udah biasa satu kolom gitu juga nggak masalah ya. From products SP. Oke. Ini langsung aja ODP saya ingin dengan order details. Biasanya O itu untuk order ya, order details biasanya OD atau apa whatever ya sudah. Kalau ada order di sini, order details O on P the product ID sama dengan O the product ID, good. Lalu saya group by-kan dengan P product name, lalu having count-nya kurang dari sama dengan 12. Ya. Sudah benar. Ya, kurang dari sama dengan 12. Tidak ada yang lebih dari 12 muncul di sini. Betul, sudah benar. Oke, ini sudah. Berikutnya, group by 1, set 20. Oke, itu sudah
ada yang di sini. Gampangnya, employee recorded in database. Salah buka, maaf. Oke. Ya, copy dari punyanya Kevin. Select count from employee. Oke. Oh, sorry. Ke atas. Ada 9. Oke. Coba kalau SSN-nya employee, sorry. SSN-nya keisi semua ya, ini ya. Kebetulan ya SSN-nya keisi semua. Nah, jadi kalau SS-nya nggak boleh keisi ya berarti saya nggak bisa bintang ya, tapi dalam posisi ini sudah benar saya bisa bintang. Oke, good. Oke, nomor 2. Nomor 2, aku copy soalnya dulu. How many employee works in department number 4? Oke, salah terus. Thank you, Kevin Wijaya. Tadi Kevin Limoa. Oke. How many employee works in department number 4? Ada works on? Do we need works on? Do we need department? Di sini inner join-nya. Lihat employee-mu punya apa? Employee-mu sudah punya DNO juga loh. Nah, saya cuma menghitung. Gitu kan? How many employee works in department number 4? Kalau di sini berarti saya berharap keluarnya 1, 2, 3, 4. Keluarnya 4 gitu ya. Employee yang bekerja di departemen number 4 ada 4. Nah, apakah perlu seperti ini? Teman-teman yang lain bagaimana? Bagaimana soal nomor 2 ini? Maka perlu seperti ini. Works in departemen, bukan lagi works on, itu adalah yang terlibat dengan project gitu ya. Ini berarti yang bekerja di departemen. Pokoknya intinya itu. Ya enggak tahu dia terlibat dengan project apa atau sedang kerja project apa ya enggak tahu. Yang penting dia employee ini terdaftar di departemen number 4 gitu ya. Apakah perlu seperti ini? Atau cara lain? Atau employee sendiri punya DNO di sini. Yuk. Langsung dari DNO-nya bisa harusnya. Yep. Nggak perlu di inner join. Saya hapus ya berarti Arian ya. Iya Bu, itu dihapus. Terus where DNO sama dengan 4. Ini from employee-nya nggak usah ya, nggak usah maksudnya. Nah, DNO sama dengan 4, gitu ya. Oke. Nah keluarnya 4 ya langsung. Jadi nggak perlu di inner join-kan karena cuma mau tahu bukan dia lagi ngerjain project apa gitu kan, enggak ya, cuma mau tahu aja siapa aja, ada berapa total employee saya di departemen nomor 4 ini. Oke. Selanjutnya nomor 3. Ada nomor 3.
Oke, belum ada yang jawab nomor 3. Saya siapkan untuk nomor 4. Sambil menunggu jawaban dari teman-teman. Saya siapkan nomor 5. Oke. Sisa 3 nomor aja kita. Setelah itu kelas saya akhiri ya. Cepat.
Aduh. Oke, kita mulai ya. Oke. Kita nomor berapa? Display department number along. Oke, nomor 3 ya. Oke. Nomor 3. Dari Rian. Oke, thank you Rian. Next. Sorry. Select DNO. Sebentar, saya baca soalnya. Munculkan departemen number dari dan juga average salary dan high salary dari setiap departemen. Oke. Select DNO, average salary, max salary from employee, lalu Google DNO. Ini kalau saya jalankan maka keluar average-nya sekian. Oh, kebetulan seperti itu. Dari setiap ini 4 maksimum salary-nya. Nanti ini saya yakin benar sih, bisa dicek apakah benar maksimum salary-nya sekian gitu ya. Seperti itu. Coba kalau saya pakai round ya. Round. Ini saya kanannya ya. Coba ya. Ya, round-nya jadinya ya. Jadi bisa saya taruh round di sini. Oke, good. Thank you Rian. Nomor 3 selesai. Nomor 4. Nomor 4. Nah. Nomor 4 menarik ini. Oke. Display the oldest age of employee. Gitu ya. Concat, P-name, mid-name, L-name, S nama, lalu min date from employee. Nah. Coba ya, oldest age of employee. Kita lihat di sini yang paling tua itu tahun 71 harusnya Jennifer ya. Nggak ada lagi kan? Nah. Coba saya jalan. Min bidetnya benar 71. Tapi yang keluar namanya jadinya John Smith. Nah, John Smith dia yang nama pertama. Ini sama bukan dengan yang tadi. Denonnya 5 lalu keluar total salary. Nah, ada yang tahu? Apa yang menarik di nomor 4 ini? Saya mau berkomentar dulu. Hasilnya tidak sesuai ini. Alah, kurang sesuai, bukan tidak sesuai. Kurang sesuai. Bukan sama sekali tidak sesuai. Kurang sesuai. Ada yang mau berkomentar dulu? Ini sama kayak tadi itu loh. Saya munculkan gitu ya. Sama kayak tadi. Nah, ada yang tahu? Nggak ada order by-nya. Oke, kalau kamu mau order by bagaimana, Rian? Nah ya itu, tapi saya juga pikir nggak bisa di order by itu. Ya, ini nggak bisa ya. Sesuai soalnya hanya menampilkan umur tertua. Umurnya berapa yang paling tua. Jadi dia nggak minta untuk siapa yang tertua. Gitu ya. Dia nggak minta siapa yang tertua, tapi hanya umurnya saja. Gitu kan ya. Dia minta usia yang tertua, bukan siapa yang tertua. Nah, kalau mau menampilkan siapa yang tertua belum sekarang. Nanti kalau sudah sub-query di week 8 barangkali. Belum week ini. Jadi soalnya itu hanya menampilkan yang
Oh ya, Hans. Saya masih nomor 4. Hanya menampilkan umur tertua. Nah, kalau menampilkan umur tertua, berapa umur tertuanya? Bagaimana caranya? Nomor 4. Hanya, ini belum ya. Soalnya apa yang dilakukan? Siapa sih tadi ngerjain nomor 4, saya juga belum catat tadi. Oh, Michael. Yang dilakukan oleh Michael, ini mau berusaha mau menampilkan siapa yang tertua. Belum sekarang. Nanti ketika subquery, belum sekarang. Ini hanya mau menampilkan umur tertua. Bagaimana cara menampilkan umur tertua? Untuk usia tertua. Kalau ini kan kalau cuma pakai min kan berarti cuma menampilkan tanggal lahir yang paling tua. Dari tanggal lahir dari yang paling tua, gitu kan? Nah, bagaimana cara menampilkan umur? Teman-teman, pakai apa? Di chat ada punyanya Dustin sama Gede, Bu. Itu dua-duanya bisa. Ada di mana? Ada yang jawab, tak? Ada di chat, Bu. Antara itu yang Dustin sebelumnya Michael, yang Gede setelahnya. Dua-duanya bisa tadi saya coba. Oh ya, betul. Yang Dustin betul, pakai timestamp div ya. Itu betul ya. Seperti itu ya. Terus, satu lagi siapa? Gede. Nah, Gede juga sama, pakai timestamp div, tapi di D-nya dikasih min. Dua-duanya ini jalan. Betul. Oke ya, kita coba yang punyanya Dustin. Ini yang pemiliknya kok nggak ngomong, yang ngomong malah Rian. Gimana saya perhatikan, Rek. Nah, coba kita select dari marks timestamp div, year, day, current date, from employee. Good. Nah, 50. Atau tadi pakai punyanya Gede. Juga sama. Sekilas saya lihat benar. Nah, ini cara yang lain. Gitu ya. Cara yang lain. Bagian bidangnya saya min. Lalu saya timestamp div-kan. Gitu ya. Juga sama. 50. Jadi dua-duanya ini benar. Oke, soal terakhir. Sebelum kelas selesai. Pas dengan kelas 915 ya. Soal terakhir. Display year and the number of employee born in the year. Display year and number of employee born in the year. Maksudnya apa nih? Ada yang bisa mengartikan dari soalnya? Kalau aku sih nganggapnya kayak nampilin tahunnya, terus banyaknya employee yang lahir di tahun itu, Bu. Oh, oke. Semoga benar ya. Saya juga sebentar. Ini B4, Hans ya, B5. Oke. Lalu tadi Hans bilang, sore Bu. Oh, nomor 5 yang paling terakhir ini Hans ya? Oke. Iya, Bu. Yang atas itu salah karena apa? Oke. Di display 2 kali itu kalau nggak salah yang atas itu. Goodbye. Select extract. Oh, ada extract juga dipakai di sini. Oke, year from the day, as tahun lahir, di-countkan from employee, group by year. Ya. Group by tahun lahir ya. Yang lahir tahun 71 sekian. Oke, good. Tahun 85 sekian, 95 sekian gitu ya. Berarti sesuai ya. Setiap tahunnya ada berapa pegawai yang lahir gitu kan. Maksudnya yang lahir di tahun itu kan. Ya. Iya, Bu. Oke. Nah, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Ini sih, Bu, mau tanya. Atau ada cara lain di 5 ini? Kayaknya daripada pakai ekstrak mungkin cara lain deh ya. Nah, itu Bu, saya juga mau tanya tadi apa harus pakai ekstrak kan? Iya. Pakai year bisa harusnya itu, Bu. Pakai yang Ini yang biasa aja pertama. ya. Coba ya. Coba kalau misalnya saya select year biasa dari titik saya dari titik saya jadikan as year
misal ya. Lalu saya count BT-nya. Oke. Terus misal total employee 12. Lalu from employee sama-sama kritisi ya ini ya. Soalnya saya juga kurang jelas sampai soalnya. Wah, nggak usah ya, tidak keluar ya. Saya buka ya, gitu. Kan kurang lebih caranya sama seperti saya ini, Rian atau yang lain? Ya Bu, saya persis kayak gitu. Oh ya, ya betul. Rian taruh di chat ya. Oke, saya baru lihat di chat. Nah ya, hasilnya ya kurang lebih sama daripada pakai ekstrak ya. Maksudnya pakai cara yang biasa aja ya, ekstraknya ya berhasil aja sih. Mau ekstrak year kan, from big day kan. Jadi ini ekstraknya mau ngambil year-nya dari big day. Big day saya kan dari tanggal, tahun lahir gitu kan ya. Maksudnya siapa? Hans ya? Iya Bu. Ya, jadi ekstraknya mau ngambil year-nya. Jadi dipisahkan mana yang year dari big day. Ini kan saya juga bisa aja nulis year dalam kurung big day ini aja. Kayak gitu. Ini mau count big day atau count bintang ya? Oh, nggak bisa count bintang juga. Apakah ada yang dan lain sebagainya. Ya, but anyway, ini jawaban nomor 5. Kurang lebih sih, atas atau bawah menghasilkan hal yang sama. Seperti itu. Oke, good. Thank you. Sampai, yang 7B nanti saya buat kayak 6B gitu aja ya teman-teman ya. 7B itu sebenarnya kan latihan mandiri untuk persiapan UTS sebenarnya itu. Jadi nanti tak buatin yang kayak 6B atau kalian mau pertemuan kah? Guys, atau kalian mau kuliah pengganti kah? Pertemuan kah? 7B. Saya ngutang 7B soalnya. Misi Bu, kalau saya prefer video atau kayak kemarin ini. Iya, yang 6B gitu ya. Iya. Nanti bisa dilihat, nanti juga bisa diskusi sama asisten juga gitu ya. Nanti kalau mau ditanyakan, tanyakan aja di grup ya. Yang kalau ada yang kurang jelas dari apa, tanyakan aja di grup. Oke, good. Oke, thank you. Selamat mempersiapkan UTS ya. Kenapa? Sorry, pas saya ngomong, Nanti UTS-nya apa? Sampai sini. Bikin diagram atau lewat URS gitu? Lewat URS. Oh ya. Terima kasih. UTS-nya sama ya, IRD sampai query ini ya. Jadi nanti ada IRD-nya, ada query-nya ini ya. Dibaca baik-baik ya. Sama dikasih soal, terus nanti kalian mengerjakan. Oke. Thank you, sampai ya sukses UTS-nya lah. Gitu ya. Karena di sini kita nggak ketemu lagi sampai 8. By the way, sudah ada pengumuman ke kalian ya soal hybrid? Isi Bu, mau tanya soal hybrid juga. Oh ya, oke. Kalau misalnya kita sudah daftar untuk offline dan dapat izin, itu berlakunya untuk pertemuan atau sampai separuh semester itu Bu? Separuh semester. Per pertemuan harusnya, per pertemuan harusnya. Oh, jadi nanti berarti, pertemuan berikutnya ada pendaftaran lagi. Oh, berarti bisa jadi di pertemuan misal 8A saya offline, terus nanti di 8B kayak ini yang offline gitu ya Bu ya. Terus di 8B ya, bisa terserah. online. Pokoknya form. Ngisi form kan. Kalau nggak salah gitu sih, kesepakatan kemarin yang saya dapat. BTW database yang kena ya. Udah dapat ya pengumumannya ya? Belum Bu, cuman kemarin ada edaran aja kalau nggak salah. Oh ya wes, berarti saya sudah ini spoiler. Tapi kan udah tahu ya database yang kena, jadi nanti kalian offline-nya sama saya kalau memang jadi offline. Oh iya Bu. Offline dan online ya. Mau tanya lagi Bu, ini kalau database itu di hari Selasa sama Kamis berikutnya itu ada kelas Bu, dan kelasnya online. Itu apakah boleh stay di kampus untuk mengikut kuliah dari kampus secara online gitu? Boleh. Ya boleh. Saya juga gitu kok. Abis database saya ada lanjut kelas yang lain lagi.
Saya akan stay di kampus untuk ngajar. Apa lagi? Ngajar online maksudnya, boleh. Oke, makasih Bu. Oke, ya silakan kalau ada diisi silakan. Kayaknya kita akan online offline pun lewat lab kan karena database kan di lab. Selamat ketemu di TC 4. Sudah ada lift rasanya jadi bisa naik lift, nggak usah naik tangga lagi. Oke. Thank you, selamat mengerjakan UTS, sampai ketemu lagi di week 8.